Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester United versus AS Roma. Sempat unggul 1 gol lewat Bruno, Roma berhasil membalikan keadaan menjadi 1-2 sampai jeda babak pertama. Petaka hadir di babak kedua saat tim ibu kota Italia ini dihajar 5 gol tanpa balas. Nah, apa yang bikin MU bisa comeback dan cetak gol banyak di pertandingan ini? Kita akan lihat dari perspektif taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester United turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1 dengan Pogba yang berada di sayap kiri, disupport oleh Fred dan McTominay sebagai double pivot. Dua pemain ini bertugas sebagai cover bagi fullback yang overlap. Dengan proteksi seperti ini, Shaw dan Wan-Bissaka bisa lebih bebas menyerang lewat sayap. Hal ini dikarenakan AS Roma memakai formasi 3-4-2-1, di mana 5 pemain tengah dan depan akan bergerak dinamis melakukan press. Hal ini dilakukan untuk menutup progresi MU lewat tengah. Dari 5 pemain yang terdiri dari pemain tengah dan depan ini, kita lihat kecenderungannya adalah press ke depan. Sementara ruang di belakangnya diserahkan kepada 5 back. Disinilah letak taktik MU tadi. Menyerang ruang di belakang pemain ini, terutama di samping gelandang mereka atau biasa disebut half space. Dengan satu pivot yang drop tadi, fullback terutama Shaw jadi sering naik untuk expose ruang ini. Kita lihat Bruno juga melebar untuk melakukan overload bersama 3 pemain lainnya. Shaw, Bruno, dan Pogba berada di sayap. Dan inilah awal terjadinya gol pertama. Dan yap, Shaw, Pogba, dan Bruno melakukan wide overload atau numpuk di sayap. Kemudian dengan kemampuan Pogba membawa bola melewati pemain Roma sekaligus menjadi magnet agar rekan lain terbuka. AS Roma nggak banyak punya momen berada di pertahanan MU, namun sekalinya dapat momen selalu membahayakan. Outlet serangan Roma di babak pertama lewat Spinazzola yang kemudian dipindah ke sayap lainnya atau sayap kanan. Serangan yang membahayakan diantaranya adalah gol penalti karena handsball Pogba. Lalu Roma unggul lewat Dzeko yang memanfaatkan umpan brilian Mkhitaryan dan telatnya pertahanan MU melakukan jebakan offside. Hingga turun minum, MU masih menguasai possession dan sempat mendapatkan peluang dari kesalahan bek lawan. Namun Cavani gagal mencetak gol meski kita lihat di sepakan kedua ada Pogba yang lebih bebas. Namun striker asal Uruguay ini segera membayar kesalahannya di babak kedua. Berawal dari digagalkannya serangan AS Roma, Pogba menginisiasi serangan. Kita lihat kemampuan Pogba menarik pemain-pemain lain sehingga rekan lainnya bebas. Dan Cavani dengan pergerakan tanpa bolanya mengekspos ruang kosong dan mencetak gol. Dengan Pogba yaitu menarik 2 back terlebih dahulu sehingga ruang buat Cavani terbuka.
Pergerakan tanpa bola Cavani dalam mengekspos ruang atau celah kecil pertahanan lawan ini yang bikin Ole melakukan pendekatan terhadapnya agar tanda tangan kontrak baru. Karena inilah kekurangan pemain depan MU lainnya. Yap, pemain lainnya lebih sering meminta bola di depan bek ketimbang bergerak seperti Cavani. Kita bisa lihat pergerakan tanpa bolanya lagi di golnya yang kedua. Dalam selang 15 menit awal babak kedua, Roma sudah kebobolan 2 gol. Hal ini diperparah dengan situasi habisnya pergantian akibat 3 pemainnya yang cedera di babak pertama. Pemain pengganti Veretout yaitu Villar kerap diekspos oleh Pogba. Yap, Pogba yang di atas kertas berposisi di sayap bergerak lebih ke tengah untuk mengekspos ruang di samping gelandang Roma. Ini yang membuat Smalling kerap keluar untuk melakukan press. Namun Pogba sulit dihentikan. Pemain yang tetap berpuasa ketika pertandingan ini akhirnya mencetak gol kelima setelah sebelumnya Bruno mencetak gol lewat penalti. Lalu dengan andil Cavani, gol terakhir tercipta lewat finishing berkelas dari Mason Greenwood. Selain Bruno, Pogba dan juga Cavani, pemain lain seperti Shaw juga layak dapat kredit karena kerap naik untuk membantu serangan dan umpan diagonalnya yang jadi awal penalti Bruno. Kemenangan besar yang jadi modal berharga untuk leg kedua, bahkan jalan ke final sudah terbuka. Dengan margin 4 gol akan sulit bagi AS Roma mengejar ketertinggalan. Namun akan bisa fatal jika MU meremehkan leg kedua nanti. Finishing klinis di pertandingan ini wajib dipertahankan untuk mengakhiri pertandingan lebih cepat. Jalan Ole untuk gelar pertamanya tinggal sedikit lagi, namun nggak mudah. Terpeleset sedikit saja, maka piala akan lepas. Namun jika melihat performa MU musim ini, opini pribadi Ole masih on track. Kita lihat saja sampai akhir musim dan musim depan.